Ya. Semangat, Kak. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Nur Aliza yang akan memandu sesi Tell You Tech Talk pada kesempatan sore ini. Nah, di sesi Tell You Tech Talk kali ini akan dibagi menjadi beberapa sesi ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tadi yang sudah saya lakukan, yang saya buka. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi 1, kemudian sesi tanya jawab, kemudian ada sambutan dari Kepala Prodi Magister Sistem Informasi, kemudian ada pemaparan materi 2, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Nah, teman-teman, selanjutnya pada Tell You Tech Talk kali ini akan membahas mengenai tema Towards National Building and Development in Human Capital and Technology. Nah, pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa dan sudah hadir pada sore hari ini. Nah, yang yakni ada Ibu Karisma Ayu Pramudita dengan Ibu Ani Hanifatul Azizah. Nah, baik, karena pemateri kita sudah hadir pada sore hari ini, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama 40 menit, kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab dengan peserta. Nah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu, Ibu Ayu saja ya, saya manggilnya, dengan topik materi mengenai Human Resource Optimization with Information Technology Utilization. Nah, Ibu Ayu ini merupakan seorang lulusan dari Universitas Utara Malaysia dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan Humas dan Kerjasama dari Universitas Multi Data Palembang. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya Bu kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan materinya. Sudah siap Bu? Oke, suara saya terdengar jelas? Oke. Oke, baik. Terima kasih dari siapa tadi namanya, Hilda ya, hostnya. Oke, hari ini saya akan membawakan materi. Boleh dari sini saya share screen bisa ya? Udah co-host ya? Boleh, silakan. Sebentar ya. Sebentar. Oke, apakah sudah tampil screen-nya di semuanya? Sudah, Bu. Oke. Mungkin di awal saya ucapkan dahulu terima kasih kepada Ketua Program Studinya Bapak Muharman Lubis ya, Bapak Dr. Muharman Lubis. Kemudian ada narasumber kedua tadi dengan Ibu siapa? Ibu Iza ya, Ibu Iza Anik. Salam kenal Bu, saya Karisma dari Universitas Multidata Palembang. Oke, jadi untuk adik-adik semua atau mungkin kakak-kakak semua, saya kurang tahu juga umur-umurnya ya, jadi ya saya salam kenal juga. Jadi hari ini saya berterima kasih ada kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai Human Resource Optimization with Information Technology Utilization. Jadi di sini saya akan membahas secara general bagaimana mengoptimalisasi SDM dengan pengelolaan information teknologinya. Di sini tadi udah disampaikan nama saya Karisma Ayu Pramudita, bisa dipanggil Bu Ayu juga boleh, Karisma juga boleh. Sama tadi udah disampaikan juga untuk sarjana S1-nya saya itu di bidang manajemen teknologi. Kemudian untuk master degree-nya itu di bidang SDM ya, Human Resource Management. Dan lulusannya memang kebetulan memang dari Malaysia. Dan saat ini saya di program studi manajemen, mengajar di bidang manajemen, lebih kekhususannya kewirausahaan untuk penjurusannya. Oke, jadi kita masuk dulu dalam pengelolaan human research. Kalau kita gambarkan, human research ini pertama yang kita pikirkan, ketika kita menghandle pemikiran kita, diri kita sendiri, kita gunakan pikiran kita. Sedangkan gimana kita menghandle orang atau people-nya, kita gunakan hati kita, perasaan kita, bagaimana memahami apa yang orang rasakan. Itu konsep utama yang saya gambarkan dalam human research. Mungkin di awal ada beberapa sedikit ya video yang kalau di sana nggak tahu kedengeran nggak ya suaranya. Karena di sini tanpa suara pun bisa sepertinya nih, karena videonya ada tertulis. Oke, mungkin bisa disimak dulu untuk video di awalnya, baru kita sambungkan untuk materinya. Jalan nggak di sana videonya? Jalan Bu, tapi suaranya nggak masuk deh. Suaranya masuk nggak ya? Enggak Bu. Ya nggak apa-apa, tulisan aja, it's okay. Karena ada tulisannya aja.
Oke, jadi dari video tersebut, apa yang didapatkan coba? Bolehlah sebelum kita melanjutkan ke materinya. Yang mendengarkan, kira-kira apa yang didapatkan dari gambaran video tersebut? Kira-kira siapa nih yang bisa memberikan pendapatnya nih dari hasil video yang kita ada kira-kira? Ada yang bisa menggambarkan apa yang ada di gambaran kerjasama tim yang ada di dalam Human Research tadi? Apa yang kalian dapatkan? Silakan. Ya, kemampuan untuk mengelola tim ya, mengetahui Iya. masing-masing apa Oke. namanya sifat-sifat daripada masing-masing. Oke, jadi ya kalau kita gambarkan tadi kan ada kurang lebih 5 orang di dalam tim tersebut. Salah satu timnya tadi ada yang memang dia tipenya yang performance, dia terus-terusan memberikan semuanya ya, perform banyak, kerja banyak, tapi ada juga yang memang hanya memantau, dan yang terakhir, paling terakhir itu yang memang dia sebagai permasalahan ya, sebagai yang memang selalu datang membuat lingkungan sekitarnya kurang nyaman, membuat masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja. Nah, kalau digambarkan dalam kerjasama tim, yang seperti ini harus dipantau oleh HR-nya atau SDM-nya. Bagian HR ini yang memantau kalau memang ada yang akan mengganggu dalam pola pengelolaan SDM-nya, maka di situ kita harus menilai. Kalau memang tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik, sudah diberikan peringatan berapa kali, nah di situ kita bisa, kalau digambarkannya bukan menyingkirkan ya, tapi menyesuaikan orang yang tepat. Jadi kita cari orang-orang yang memang bisa bekerja sama tim kita untuk kebaikan perusahaan kita juga. Jadi itu gambaran yang kita dapat. Jadi di sini kita gambarkan konsep human research itu merupakan sebuah upaya untuk mengelola karyawan agar sebuah perusahaan dapat memiliki performa yang lebih baik. Kalau kita gambarkan bagaimana pengelolaan SDM itu, bagaimana kita mengatur semua karyawannya, mencari orang yang tepatnya, supaya di dalam perusahaan itu dapat bekerja sama tim dengan baik. Tadi setelah dia mengelola timnya tadi dengan benar, maka perusahaan itu berjalan dengan baik, seperti yang kita lihat di video tadi. Jadi kalau saya gambarkan, sepanjang saya mengelola dalam pengelolaan SDM, kalau saya gambarkan human research itu as a bridge, sebagai jembatan. Kenapa kita gambarkan juga sebagai jembatan? Karena pengelolaan SDM itu bagian di awal ketika kalian mau masuk dunia kerja juga, itu pasti kalian bertemu dulu orang HR-nya untuk diwawancara dan melakukan penyeleksian. Setelah itu nanti orang HR juga yang akan menjadi jembatan pengelolaan kalian kepada pimpinan, kemudian kepada investor dan sebagainya. Jadi di sini kita gambarkan HR itu sebagai jembatan atau bridge-nya. Oke, kemudian di sini kita gambarkan kembali bagaimana fungsi pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Di sini kalau kita gambarkan fungsi sumber daya manusia, pertama di awalnya ya, kalau di awal dalam ketemu SDM pasti kita harus mengetahui dulu proses seleksi dan juga bagaimana perekrutan karyawannya. Kalau dalam proses seleksi kita di awalnya mencari dulu ya, mencari karyawan yang tepat, kemudian disesuaikan dengan bidang yang memang sesuai, kemudian melakukan perekrutan. Kemudian fungsi lainnya dari SDM itu mengelola manajemen performa.
Jadi melihat kinerja dari para karyawannya. Selain setelah dia masuk ke perusahaan, kita menilai nih bagaimana kinerja si karyawan tersebut, bagaimana kita juga bisa untuk melakukan pengembangan dan perencanaan karyawan. Jadi kalau digambarkan di pengembangan dan perencanaan ini, biasanya orang HR juga harus menyediakan yang namanya pelatihan apa nih yang dibutuhkan karyawan, skill apa yang dibutuhkan karyawan. Jadi orang HR harus menganalisis kira-kira di bagian tersebut membutuhkan berapa banyak pelatihan di departemennya. Kemudian ada juga bisa adanya pengembangan dalam bentuk studi lanjut atau peningkatan pendidikannya ya. Ibarat si karyawannya tadi S1, kemudian ada berapa kali karyawan yang memang sesuai untuk dinaikkan jenjangnya menjadi S2 atau diteruskan dari S2 ke S3, maka di situ tugasnya SDM juga yang harus merencanakan dan mengembangkan karyawannya. Kemudian pemberian kompensasi dan benefit. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau yang udah pada kerja juga, kalau kalian di dunia kerja, di perusahaan, kalau perusahaannya udah memberi kompensasi yang baik, memberikan kesejahteraan yang baik, otomatis betah ya, otomatis loyal di perusahaan. Jadi pemberian kompensasi dan benefit ini juga menjadi fungsi atau pengelolaannya si SDM ini. Kemudian Human Resource Information System, pengelolaan SDM-nya dari sudut pandang sistem informasi. Ini dalam sudut pandang teknologi juga, makanya SDM juga harus menyesuaikan bagaimana meningkatkan skill teknologi pada sumber daya manusianya. Kemudian analisis data dan reporting, bagian pelaporan, menganalisis semua data dalam pengelolaan SDM. Jadi ini merupakan beberapa fungsi yang dilakukan sumber daya manusia atau HR. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian pemanfaatan teknologi pada sumber daya manusia itu sendiri. Di sini kalau kita gambarkan, zaman sekarang udah sangat banyak ya pengelolaan sumber daya manusia itu dari sudut pandang teknologinya juga. Salah satunya Human Resource Information System, bagaimana mengelola sistem informasi dalam SDM. Salah satu aplikasi yang memang sering digunakan itu di beberapa mancanegara, salah satunya Hermes, kemudian Talenta, dan Slicker, yang di sini ada gambarannya aplikasinya seperti apa. Kalau mau digambarkan, aplikasi ini disediakan memang dari awal perekrutan karyawan sampai selesainya karyawan itu direkrut dan juga dia nanti menjalani lingkungan kerjanya, adanya kinerja yang bisa kita nilai, performance yang ada, kemudian sampai nanti dia akan retire-nya kapan, itu udah ada semua di dalam pengelolaan Human Resource Information System ini. Nah, ini sangat dibutuhkan sama perusahaan saat ini. Jadi dari sudut pandang teknologi sangat dibutuhkan bagi SDM-nya. Kemudian digitalisasi sumber daya manusia. Konsep digitalisasi ini kalau kita gambarkan salah satunya adanya platform digital e-learning. Kalau di dalam contoh yang ada kita gambarkan di sini salah satunya ada di Red Course ya. Salah satunya ada Red Course, ini juga menyediakan beberapa banyak pelatihan yang bisa digunakan bagi SDM untuk mengembangkan skill yang kita miliki. Kemudian manfaat teknologi dari sudut pandang digital, kecerdasan buatan. Di sini kita gambarkan biasanya zaman sekarang kecerdasan buatan itu sangat dibutuhkan dalam proses perekrutan. Dengan adanya salah satu aplikasi itu iCruit, ini bagaimana perusahaan menggunakan aplikasi tersebut dalam proses-proses perekrutan. Serta kalau saat ini yang memang sangat boomingnya itu salah satunya GPT ya. Nah, ini juga udah ada aplikasi yang namanya Beamery.com. Itu bisa dia untuk merekrut karyawan atau mengelola karyawan, memilih karyawan dengan cara kita langsung menanyakan aja, mencari nih karyawan yang skillnya di bidang apa. Nanti dia akan mengelola, menyeleksi jumlah CV yang ada dan memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang terkini ya konsepnya ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan SDM. Karena kondisinya walaupun terkadang kendala saat ini kadang jadi permasalahannya kalau sudah ada teknologi yang sangat pesat, bagaimana SDM itu akan bertahan. Tetap ya, SDM itu tetap dibutuhkan dalam maintenance, dalam pengelolaannya. Jadi bagaimana kita meningkatkan skill SDM-nya. Jadi bisa linear untuk mengelola teknologi juga. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini bagaimana kita mengoptimalisasi SDM itu dalam pengelolaan teknologi. Jadi di sini ada HR optimization step, ada kurang lebih 5 step yang harus dipahami.
Salah satunya ada HR strateginya seperti apa untuk mengoptimalisasi. Kemudian bagaimana pengelolaan teknologinya dalam SDM, HR teknologi. Kemudian adanya HR service delivery. Ada lagi untuk pengelolaannya HR process optimization. Dan juga terakhir adanya people analytics. Jadi kita pahami dulu satu persatu bagaimana stepnya dalam mengoptimalisasikan sumber daya manusia dalam bidang teknologi tadi. Pertama adanya HR strategi. Jadi HR strategi ini yang paling pertama yang harus kita ketahui dan harus kita atur, bagaimana SDM itu mengelola strateginya. Bagaimana mengelola strategi ketika kita di awal pertama itu pasti merekrut. Jadi bagaimana kita menempatkan the right people in the right place with the right job. Jadi konsepnya orang yang tepat nih di bidang yang memang sesuai. Kalau kita gambarkan contohnya, ketika kita membutuhkan karyawan di bidang marketing, kira-kira menurut kalian bidang marketing apa aja yang kita cari nih? Kebutuhan dari sudut pandang karyawannya apa yang kita butuhkan? Pertama pasti kan kita butuh yang memang udah bagus komunikasinya, public speaking-nya. Mungkin kedua juga kita lihat dari sudut pandang cara dia berinovasi dan berpikir ide-idenya, itu juga kita lihat. Dan basic lagi yang paling utama kita cari adalah dia kalau bisa memang sudah di bidang manajemen. Jadi di situ kita bisa memperdalam dia di bidang marketingnya lebih enak ya. Nah itu udah sesuai kita tentukan orang yang tepat nih di bidang marketingnya. Tapi kalau seandainya kita membutuhkan orang IT, tapi ketika kita menyeleksi orang IT itu yang ngelamarnya dari bidang marketing, ternyata dia nggak ada basic IT. Makanya di situ orang SDM harus mengelola yang tepat. Jadi kalau kita gambarkan, terkadang digambarkan di perusahaan itu bagian yang paling penting itu adalah bagian apa? Bagian operasional, Bu, bagian proses atau bagian keuangan dan lainnya. Kalau kita gambarkan, bagian yang paling dipentingkan itu adalah di bagian HR-nya. Kenapa? Karena orang keuangan tadi, orang di bidang IT dan bidang lainnya, kalau tidak dipilih dengan tepat oleh orang HR, maka di situ juga performanya tidak akan meningkat. Akan berpengaruh kepada lingkungan HR-nya juga atau optimalisasi perusahaan. Jadi di sini sangat penting mencari orang yang tepat di posisi yang tepat tadi. Kemudian membangun komunikasi. Ini paling penting juga strategi utama dalam optimization ini, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Jadi public speaking-nya baik, komunikasi antara secara diagonal, secara vertikal dengan lingkungan sekitar juga harus baik. Kemudian mengelola kinerja secara efisien. Nah, konsep mengelola kinerja secara efisien ini bagaimana kita ketika adanya sebuah kegiatan atau target kerja itu dikelola dengan cara yang lebih baik supaya menghemat waktu dan juga tetap efisien dan kualitas yang terbaik. Kemudian memastikan dan menyediakan kebutuhan karyawan. Ini yang paling penting, strategi ini harus dilakukan sangat maksimal. Kenapa? Ketika karyawan di perusahaan itu merasa nyaman dan juga merasa semua kebutuhan kesejahteraannya memang disanggupi, maka dia akan loyal pada perusahaan. Jadi di sini biasanya orang SDM juga menstrategikan bagaimana jaminan-jaminan yang memang harus diterima sama si karyawan tersebut. Kemudian mengembangkan keterampilan karyawannya. Yang tadi saya gambarkan adanya pelatihan, adanya rutin pemberian pelatihan tadi sangat berpengaruh juga pada karyawan untuk pengembangan skillnya dan kemampuan si karyawan tersebut. Kemudian memantau kedisiplinan karyawan. Ini juga menjadi strategi untuk optimalisasi ya. Jadi kalau karyawan kita tidak terlalu disiplin, resikonya juga kerjaan juga nggak akan maksimal. Jadi kita juga harus mengelola dan memantau kedisiplinan yang dilakukan oleh karyawan kita. Yaitu dari sudut pandang bagaimana mengoptimalisasikan dari HR strateginya. Kemudian kalau dari sudut pandang HR teknologi, nah di sini kalau kita gambarkan dari sudut pandang HR teknologi ini terdapat beberapa. Salah satunya bagaimana penanggung-jawaban dalam kecerdasan buatan dalam proses perekrutan. Jadi bagaimana dalam konsep ini, kecerdasan buatan kan zaman sekarang ya, AI ini sangat dibutuhkan. Dalam tahapan perekrutan, dengan adanya AI ini membantu bagaimana menseleksi dalam konsep keragaman dan sebagainya. Kemudian teknologi yang memang support hybrid work model. Jadi di sini kita juga membutuhkan teknologi yang memang support dalam konsep hybrid work model ini seperti yang kita alami masa pandemi kemarin, kurang lebih 1-2 tahun yang lalu ya.
Jadi gimana caranya kita mempunyai beberapa aplikasi atau menggunakan bagaimana sarana lainnya dari teknologi dengan adanya salah satunya WFH. Kita kan rata-rata kemarin ketika pandemi sangat-sangat berjalan dengan baiknya ya si pandeminya, di situ kita sangat banyak perusahaan yang melakukan WFH, work from home ini. Jadi kita membutuhkan beberapa aplikasi yang memang salah satunya Bamboo HR dan Nexios ini yang memang digunakan untuk peningkatan ya. Bagaimana mengontrol HR itu dari jauh, bagaimana kita bisa remote planning si karyawan kita. Kemudian adanya blockchain integration. Blockchain integration ini bagaimana kita juga harus bisa mengelola pelindungan data kita ya, pelindungan datanya si karyawan, semua data itu bisa terdata sesuai dengan yang ada dan dalam kondisi yang aman dan terjamin. Kemudian augmented analytics, di sini kalau digambarkan augmented analytics ini membantu dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan yang ada di lingkungan konsep pengelolaan HR tadi. Kemudian adanya learning market demands and development. Kalau di sini bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan pasar ya, kebutuhan dan permintaan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam proses pengelolaan SDM-nya. Kemudian adanya the Employee Experience Platform, ini meningkatkan dalam konsep produktivitas karyawan dan kinerja karyawan. Dan terakhir adanya fokus on well-being, jadi kesejahteraan lagi, balik lagi kesejahteraan dan kebutuhan karyawan yang harus disesuaikan dari sudut pandang teknologinya juga. Oke. Kemudian ada yang namanya dalam optimalisasi itu juga HR Service Delivery. Nah, di sini HR Service Delivery ini kalau kita gambarkan ada 4 macam ya. HR Service Delivery ini salah satunya ada tradisional, kemudian share service, self-service, kemudian tiered ya, tiered. Nah, di sini digambarkan tradisional ini bagaimana pelayanan secara operasional dan umum dalam pengelolaan SDM-nya. Kemudian share service ini menggambarkan bagaimana pemisahan antara tanggung jawab operasional tadi, kemudian tanggung jawab secara strategis dan administratif SDM-nya. Sedangkan kalau self service ini menggambarkan bagaimana si karyawan dan manajer bisa mengakses sumber daya itu secara sendiri atau dengan masing-masing di saat dia sangat membutuhkan pengelolaannya. Jadi self service ini bisa dengan bagian masing-masing ya, tidak harus dengan hierarki dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini menggambarkan pelayanan yang berjenjang, jadi bertahap. Jadi kita menggambarkan ketika mau memutuskan, ketika mau melakukan service delivery-nya harus melalui tahapan atau hierarki yang ada. Nah, ini salah satu yang memang harus digunakan juga dalam optimalisasi HR dari sudut pandang HR service delivery. Kemudian adanya HR process optimization. Di dalam gambaran HR process optimization ini kita gambarkan pertama, ketika mau mengoptimalisasikan, kita tentukan tujuannya dulu nih. Tujuan kita melakukan optimalisasi itu untuk apa? Setelah kita tahu tujuannya, kemudian kita perencanaan dulu, baru nanti kita mengatur strateginya. Strategi ketika kita melakukan optimalisasi itu seperti apa? Setelah kita melakukan strategi tadi, perencanaannya udah ada, kita juga harus ada prediksi nih. Prediksi kira-kira hasilnya akan seperti apa? Ketika kita tahu hasilnya, di situ kita harus memikirkan juga kira-kira kalau seandainya hasilnya tidak maksimal, bagaimana kita mengatur planning yang lainnya. Dan selanjutnya ada mencatat tujuan dan hasil optimalisasi tadi. Dan terakhir adanya memonitor jalannya strategi optimalisasi. Jadi di sini di terakhir bagaimana kita memonitor jalannya si optimalisasi kita tadi udah sesuai enggak? Kalau memang kurang sesuai, kita lakukan evaluasi dan bagaimana kita mengelola supaya bisa dilakukan optimalisasi yang terbaik kondisinya. Kemudian yang terakhir ada ya people analytics, digambarkan di sini dalam optimalisasi juga kita perlu menganalisis ya orangnya. Kalau zaman sekarang kan udah sangat banyak ya business analyst yang dibutuhkan. Nah ini salah satunya kita harus tahu juga mengoptimalisasi dari sudut pandang people-nya, menganalisis. Pertama mengidentifikasi pertanyaan yang ingin dijawab oleh organisasi. Jadi kita sesuaikan di perusahaan dulu bagaimana perusahaan ini membutuhkan targetnya seperti apa, goals-nya seperti apa, kita sesuaikan identifikasi. Kemudian kita kumpulkan datanya setelah kita identifikasi, dan setelah itu memahami hasil dari analisis yang kita lakukan dan mengambil tindakan yang memang benar ya ketika kita mau melakukan analisis itu tadi. Serta terakhir adanya pengambilan keputusan. Makanya nanti semuanya ini akan berhubungan dalam optimalisasi sumber daya manusia dalam bidang teknologinya.
Jadi kelima ini sangat dibutuhkan ya tadi. Ada HR strategi, kemudian kita gambarkan HR teknologi, HR service tadi, kemudian juga ada optimization dan people analytics. Oke, kemudian di sini mungkin saya bisa berikan tambahan untuk beberapa contoh gambaran ya, case study mengenai human research optimization with technology information utilization. Salah satunya berdasarkan penelitian dari beberapa gambaran ini, dia menggambarkan bagaimana human research optimization dan utilization ini bisa dari sudut pandang akuntansinya ya, hasil ya terhadap kinerja hasil dari bidang keuangannya, pelaporan keuangannya. Jadi kalau berdasarkan di sini dia mempunyai case study-nya pada perusahaan di daerah ininya Surakarta ya. Jadi lihat dari hasil pemerintahan Surakartanya di sini digambarkan dia menilai efek dari optimization dari sudut pandangnya human research-nya, optimalisasi SDM-nya terhadap kinerja laporan keuangan, serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasinya kepada hasil dari pelaporan keuangannya. Di sini semuanya signifikan kalau berdasarkan penelitian ini. Kemudian ada lagi juga penelitian yang memang dia menggunakan AI dalam tactical human research manajemennya. Dia menggunakan sistematik dalam literatur review. Di sini dia menggambarkan meninjau integrasi antara AI dengan human research information system dan juga dalam sudut pandang SDM-nya juga, dan juga mengidentifikasi taktikal HRIS-nya yang seperti apa yang digunakan. Jadi dia menggunakan sistem literatur review kalau yang penelitian kedua ini. Nanti untuk penelitian-penelitiannya akan saya share juga di Drive ya, bisa dipelajarin sama semuanya nanti. Kemudian yang terakhir ada dari HR Analytics and Business Performance. Ini menggunakan mediasi ya, mediasi model. Jadi di sini untuk menganalisis hasil dari konsep bisnisnya dan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini terdapat beberapa penelitian yang memang biasanya dihubungkan antara teknologi dan human research itu sendiri. Nanti semuanya juga akan saya berikan di dalam Google Drive yang akan saya share nanti ya. Mungkin itu dari saya untuk saat ini. Kalau memang ada pertanyaan silakan dari semuanya, teman-teman semua silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hilda ya. Silakan Mbak Hilda. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Luar biasa ya pemaparan materinya sangat memberikan wawasannya. Ternyata optimalisasi itu bukan sekedar untuk menghilangkan dari human resource-nya, tapi untuk mengautomasi, untuk membantu, mempermudah pekerjaan dari orang-orang tersebut, begitu ya Bu? Karena stereotipnya seperti itu. Katanya pemanfaatan teknologi itu menghilangkan kerjaan manusia. Ternyata tidak ya Bu. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab bersama narasumber. Nah, saya berikan kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya langsung saja ya, bisa on mic atau sebutkan atau dapat tuliskan di kolom chat. Nah, sebelumnya teman-teman boleh kan on cam dulu nih, biar tahu nih yang nanya siapa. Oh, seperti itu. Nah, ayo teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Oke, baik. Di sini ada Muhammad Ilham Panghari. Boleh silakan, boleh on mic atau bisa chat di kolom chat. Mungkin langsung aja kali ya. Sebelumnya minta mohon maaf itu off-cam karena saya lagi agak kurang enak badan gitu. Izin bertanya Bu Karisma ya terkait dengan. Oh ini langsung aja atau gimana Kak Hilda? Boleh, silakan. Langsung aja. Oke. Makasih atas waktunya dan kesempatannya Bu. Perkenalkan saya Ilham, mahasiswa S2 Sistem Informasi Telkom ya. Izin bertanya Bu Karisma mengenai dengan rekrutasi AI tadi kan sangat menarik ya Pak ya, terutama perusahaan-perusahaan modern gitu sekarang sudah mengarah ke rekrutasi secara otomatis atau secara mesin gitu. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana perkembangannya ya di bidang apa ya, rekrutasi tersebut dan peluang dan hambatannya itu apakah
ada gitu untuk terutama di segi pendidikan kan Ibu dari universitas ya Bu ya. Dari bidang ranah pendidikan itu seperti apa gitu peluangnya untuk pengembangan ke depannya seperti itu. Boleh mungkin diulang sedikit pertanyaannya untuk Atau mungkin saya ketik aja ya Bu ya. ya boleh. Inti pertanyaan. Boleh mungkin dari teman-teman yang lain yang penasaran dengan HR ini seperti apa, boleh tanya-tanya mumpung masih Ibu Ayu masih ada di sini kan ya Bu ya. Boleh raise hands, boleh chat di kolom chat atau boleh langsung on mic boleh. Jadi sih yang saya tangkap ya dari pertanyaan itu bagaimana perkembangan di bidang apa tadi teknologinya ya dan peluang hambatan ya. Kalau Ilham tadi konsepnya, apalagi di dunia pendidikan juga ya. Coba dari Ilhamnya tadi. Oh ya itu ya di kolom chat ya pertanyaannya. Oke. Oke, jadi di sini Ilham tuh bertanya mengenai hambatan dalam rekualitasi AI itu sendiri untuk dunia akademik itu seperti apa. Oke, jadi konsep AI ini tadi ya dalam dunia akademik secara tindakan dan yang memang terjadi ya. Biasanya kalau di dalam dunia akademik ya pengembangannya AI ini sangat bermanfaat dalam konsep kalau kayak tadi perekrutannya si karyawan ya kalau di perusahaan, kalau di kita salah satunya juga perekrutan dari sudut pandang kita ketika karyawan kita dan juga selain itu juga ketika kita mengelola mahasiswa ya itu salah satu juga kalau di kita. Jadi ketika mengelola mahasiswa ini pengembangan AI ini juga sangat bermanfaat ya pemanfaatan AI ini sendiri ya di kita. Kalau hambatan-hambatannya terkadang biasa sih yang sering terjadi itu di kita ketika dalam pengelolaan server dan sebagainya itu juga berhubungan juga ya konsepnya. Jadi kalau di kita hambatan-hambatan seperti itu biasanya kita diantisipasi dari bidang sistem informasi kita. Kan kita ada tim-tim juga di bidang tersebut. Ketika ada kendala-kendala tersebut, maka kita selalu mengantisipasi bagaimana pengelolaan selanjutnya ke depannya. Jadi kalau dari dunia akademik sendiri AI ini kalau mau digambarkan sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kendalanya ketika terjadi yang tidak sesuai dengan hambatan yang ada tadi, kita melakukan evaluasi dulu, evaluasi dari tim kita, bagaimana ketika menghadapi itu kita harus ada penyelesaiannya. Itu sih yang dihadapin biasanya di dunia akademik. Biasanya sih dari pengelolaan penerimaan mahasiswa dan sebagainya itu juga sering terjadi juga kendala-kendala tersebut. Oke, untuk dari Ilham ya. Tadi ada lagi yang raise hand sepertinya. Ya, boleh silakan tadi Wadil Nuraji ya. Boleh silakan. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Oke, selamat sore Bu Karisma. Mungkin saya coba bertanya terkait kejadian saat ini sih. Untuk mungkin pandangan dari Indonesia sendiri terkait rekrutasi yang rekomendasi
terhadap karyawan baru. Nah, mungkin di mana cara tersebut bisa menilai apakah calon rekruter tersebut itu berkompeten, atau mungkin bisa melalui penilaian seperti apa gitu. Ini maksudnya perekrutan karyawannya nih. Apakah karyawan itu benar kompeten atau tidak dari sudut pandang HR di zaman sekarang gitu ya? Iya Bu, kan masih ada beberapa juga yang menggunakan rekomendasi, tapi beberapa karyawan yang sudah ada itu di dalam. Oh, rekomendasi, berdasarkan rekomendasi salah satunya. Iya. Oke, paham deh. Oke, dari Padli ya, kalau mau digambarkan bagaimana HR itu menilai si karyawan itu, salah satunya berdasarkan rekomendasi tadi ya, dibilang Padli. Kalau mau digambarkan biasanya dalam perekrutan itu kan ada tahapannya. Jadi ketika HR-nya yang lagi wawancara, di situ kan kita juga pasti melihat nih dari rekomendasi titipan, ibaratnya kalau bahasanya itu titipan ya, adanya rekomendasi orang di dalam situ, bukan berarti adanya orang dalam langsung diterima, enggak. Tapi biasanya dari bidang HR juga, ketika rekomendasi itu ada dari dalam, biasanya dilihatnya dari karyawan yang ada ya. Contohnya karyawan A memang bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan B ini adalah calon karyawan baru yang dititipkan dari si A tadi. Dia rekomendasiin orang ini berpengalaman nih di bidang, anggaplah dia di bidang apa nih, bidang teknologi tadi, IT-nya. Si B ini bagus nih, pengalaman kerjanya udah kurang lebih 2 tahun di bidang IT. Sedangkan saya sebagai HR perekrutnya, saya tetap lihat, tetap terima rekomendasi tadi, tapi kan tetap kita ada tes skill dan kemampuannya juga. Jadi kalau seandainya di saat itu si B ini tadi ada pelamar baru yang si C tadi dengan pengalaman kerjanya lebih banyak dan juga memang sudah sesuai dengan skill yang kita butuhkan, maka kita akan lebih memilih si C walaupun dia tanpa rekomendasi. Karena dari sudut pandang apapun, HR akan menilai dari skill dan kemampuan yang dia miliki. Walaupun dengan rekomendasinya tadi, seandainya yang merekomendasi tadi manajer, harusnya ya, kalau HR-nya open, dia nggak akan menerima kalau memang tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Tapi kendala yang sering terjadi agak sulit ya. Terkadang kalau titipannya lebih tinggi agak susah HR itu untuk menolaknya. Cuma kalau memang tetap harus bisa dipertahankan, pertahankan. Jadi kalau bagian HR ini paling penting ketika perekrutan. Harus lebih general, jangan sampai menilai dari sudut pandang yang tidak sesuai ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau menurut saya tetap menilai dari skill yang ada. Nggak akan sepenuhnya langsung dari referensi, semua harus bisa diterima, enggak. Tapi ada juga yang referensi baik ya. Gimana Pak Dwi? Bahkan sesuai dengan pengalaman yang belum linear, tetapi dia mempunyai skill, bakal ada kemungkinan juga kan. Iya, benar. Jadi kalau mau dibilang walaupun dia seandainya contoh tadi yang saya bilang dia di marketing, tapi memang skillnya ternyata di IT terus nih, tampaknya sarjana marketing, sarjana ekonomi. Tapi ternyata dia setelah tamat IT dia pelajarin lebih dalam dan dia bisa mengelola IT dengan baik. Ketika perekrutan di situ kan dilihat nih skillnya ternyata lebih kuat di IT, walaupun dia sudut pandangnya di yang mana tadi marketing. Tetap kita terima orang yang ada skill tadi. Kemampuan, ibarat kalau mau dilihat yang berpengalaman itu akan yang lebih kita lihat. Tetap juga ya fresh graduate kita terima, tapi biasanya sesuai dengan kemampuan yang memang kita butuhkan. Kalau lagi merekrut ya tingkat manajerial, mau nggak mau kita cari yang berpengalaman. Tapi kalau memang kita merekrutnya di bagian fresh graduate, ya pasti kita cari yang fresh graduate. Itu biasanya. Oke. Mungkin cukup Bu Karisma, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi kira-kira? Silakan. Halo teman-teman, gimana? Ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan aja teman-teman. Atau mungkin apabila sudah tidak ada, kita akan lanjut gitu. Nah, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, silakan teman-teman untuk bertanya. Boleh deh saya nanya deh. Boleh, silakan Mas. Ya, kenalkan Bu Karisma, saya Bambang Hidayanto, mahasiswa S2 SI. Mungkin yang saya ingin tanyakan adalah kalau
yang saya kenal ya, konsep HR itu atau HCM itu untuk perusahaan besar ya biasanya itu ya, yang bisa dikatakan banyak pegawainya, mungkin sampai 100. Sementara untuk yang mungkin yang puluhan, 10 atau mungkin 20 itu jarang gitu ada istilah HR itu. Yang saya tahu ya mungkin ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kapan perusahaan itu, kalau kalau kita kesampingkan masalah jumlah pegawai ya, kapan momen gitu perusahaan itu mulai mulai memikirkan untuk membuat sebuah unit atau sebuah divisi atau sebuah kelompok gitu ya namanya HR gitu, yang mulai memikirkan talent tadi ya kayak gimana gitu. Itu mungkin tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bambang pertanyaannya. Jadi kalau digambarkan tadi seperti Bambang bilang ya, kalau perusahaannya lebih dari 100 mungkin sudah ada nih HRD-nya, departemen HRD-nya. Tapi terkadang ada yang cuma 50 atau 20 karyawan, sedikit gitu ya. Biasanya dia combine ya, bagian administrasi itulah juga bagian ngurusin cari karyawan. HR-nya jatuhnya kalau kita gambarkan. Jadi personalia nyebutnya, bagian personalia semuanya. Administrasi iya, merekrut karyawan iya. Jadi yang ditanyakan Bambang tadi, gimana kapan perusahaan untuk membuat divisi HR tadi? Kapan perusahaan harus memikirkan dia udah sangat butuh nih ada bagian SDM. Nah, kalau digambarkan di sini, kalau kita lihat ya, kalau dulu lah kita balik ke zaman dulunya, dulu banget masih nggak ada yang namanya terdengar HR. Orang dengarnya cuma administrasi, mau ngelamar kerja ke administrasi. Tapi kalau sekarang bagian strategiknya HR itu harus ada. Human Research Department itu pasti harus ada. Kenapa? Karena kondisinya pengelolaannya dari situ, perekrutan juga dari situ. Kapan perusahaan membutuhkan adanya HR? Ketika dia melihat kinerja perusahaannya, produktivitas perusahaannya. Kalau dia merasa produktivitas dia meningkat dan perusahaan makin berkembang, jumlah karyawan bertambah, maka di situ perusahaan sudah harus bisa mengelola karyawannya dengan baik. Kalau dia tetap alihkan dengan orang personalia atau secara administrasi, anggaplah tadi dari 50 karyawan, berkembang cukup pesat nih perusahaannya, otomatis naik nih sampai 80 karyawan. Jadi disitulah perusahaan harus mulai memikirkan harus ada bagian tertentu HR ini tadi. Kenapa? Kalau enggak, ibarat kalau saya gambarkan, ngurus teknologi itu masih lebih bisa dikelola dengan baik, sedangkan ngurus manusia lebih sulit kan. Orang-orang ini nggak bisa ditebak semua. Jadi mau nggak mau, HR ini dibutuhkan. Jadi kalau kita gambarkan ketika jumlah karyawan bertambah, produktivitas perusahaan itu sangat meningkat, artinya kita sudah butuh bagian tersebut. Karena ketika mengelolanya dengan yang tepat, ibaratnya tadi kalau udah milih orangnya sudah disesuaikan, kriteria perekrutan sudah sesuai. Karena kan kalau perekrutannya ibaratnya tadi masih 50 orang, dia merekrut masih kurang baik, maka perusahaan itu tidak akan berkembang pesat. Dengan dia merasa perkembangan perusahaannya akan semakin pesat, mau nggak mau dia harus ada bagian HR tadi. Minimal lah, minimal dia ada, HR pun terbagi banyak ya, ada bagian HR itu ketika HR departemen ada bagian khusus perekrutan, bagian khusus pelatihan, bagian khusus dalam penyeleksian, kemudian bagian dalam konsep bagaimana perencanaan. Nah, itu dibagi-bagi sebenarnya kalau perusahaan sudah sangat besar ya. Tapi kalau konsepnya dia baru memiliki HR departemen, minimal dia ada kepala dan ada asistennya. Itu salah satu yang memang awalnya dia harus buka itu dulu. Harus melakukan bagian tersebut dulu. Jadi setelah produktivitas meningkat dan jumlah karyawan sudah cukup banyak, itu sudah harus adanya HR-nya, departemennya. Jadi di situ ya konsepnya Bambang. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Ayo yang lain, masih ada waktu nih, masih ada kesempatan, atau dari Ibu ini sendiri masih ingin menjawab pertanyaan atau disudahi saja, Bu? Bebas, kalau lagi masih ada pertanyaan silakan. Tapi kalau tidak ya boleh dilanjut selanjutnya. Oke.
Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Bu. Mungkin sudah ini kali ya, sudah tidak ini udah ingin buru-buru buka puasa nih kayaknya nih, Bu. Iya kayaknya ya. Ya nggak apa-apa, dilanjut aja Mbak. Aduh, bagaimana nih teman-teman, masih semangat kan? Harusnya masih semangat dong. Masih lama nih buka puasa nih, masih 1,5 jam lagi nih. Kita bisa biar ngabuburit bareng. Oke. Oke, mungkin saya stop sharingnya Mbak ya dari slide-nya. Oke, terima kasih Bu Ayu sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi Value Tech Talk hari ini. Terima kasih ilmu dan wawasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ibu Ayu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu ada opening speech dari Kepala Prodi Magister Sistem Informasi kita, ini dari Bapak Muharman Lubis, DIT, MIT, HDIT. Nah, sebelumnya teman-teman boleh lah ya on cam dulu sebentar aja. Nggak sebentar deh, sampai selesai bagusnya. Oke. Oke, ayo yang belum on cam dulu ya. Silakan Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Muharman Lubis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatannya dan juga terima kasih saya ucapkan, nih sorry ya kata sambutan di tengah-tengah ya, kepada Bu Wakil Rektor kita ya, Bu Karisma Ayu, dan juga narsum kedua ya Bu Kaprodi kita ya, Bu Anik ya. Ini rekan-rekan saya juga nih, Masya Allah nih ya, udah malang melintang ya di dunia perpendidikan ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan acara ini bisa barokah ya, apalagi sekarang bulan puasa ya, insya Allah doa dijabah. Nah, terutama terkait dengan magister ya, mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari topik ya, tadi sebenarnya bisa dikonsultasikan atau ditanyakan ke Bu Ayu ya. Ini Bu Ayu Wakil Rektor bagian SDM, insya Allah banyak masalah-masalah SDM dia nih. Jadi banyak yang juga topik-topik penelitian yang saya selesaikan, terutama terkait dengan optimalisasi dan juga penerapan teknologi di dalamnya ya. Apalagi terkait dengan misalnya mewujudkan knowledge management. Nah, nanti berikutnya juga silakan ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke Bu Anik. Ya, jadi pertanyaannya jangan banyak ke saya ya. Jadi ke mereka ini aja ya, yang insya Allah lebih kompeten dan lebih paham ya dengan seluk-beluk terkait operasional. Nah, nanti Bu Anik insya Allah akan membahas tentang hubungan antara government dengan rakyat ya, citizen ya, dalam konsep adoption aplikasi-aplikasinya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Ayu dan juga Bu Anik yang telah meluangkan waktunya, dan juga kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan ini acara menjadi berkah bagi kita bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya ya. Oke. Terima kasih Pak Muharman. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Kita sambung ke pemateri kedua, yaitu ada Ibu Anika Hanifatul Aziza, Eskom MM, dengan topik Critical Success Factors Business to Government Model. Nah, Ibu Anik ini, teman-teman, merupakan lulusan dari National Taiwan University of Science and Technology, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. Nah, kalau begitu, boleh Ibu langsung saja kita kepada Bu Anik untuk menyampaikan materinya. Bagaimana Ibu? Sudah siap Bu Anik? Ya, sudah Kak Hilda ya. Baik, terima kasih atas waktunya Master of Ceremony Kak Hilda Nuraliza ya. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat dan terima kasih banyak Bapak Ketua Program Studi kita, Pak Muharman Lubis, sudah menginvite kami di sini, sudah menginvite saya di sini. Mungkin nanti kita akan sharing ya beberapa hal berkaitan dengan adoption model. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu Ayu. Salam kenal Ibu. Nah, teman-teman sekalian juga selamat
datang, salam kenal ya semuanya. Saya panggil apa nih? Rekan-rekan aja mungkin ya, rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin sebelum dimulai kayaknya lebih asik kalau misalnya di on cam ya, biar kelihatan gitu wajah-wajah cantiknya, ganteng-gantengnya. Oh, kalau gini tuh kayak kita ngelihat item-item semua ya kan, nggak asik dong. Meskipun udah menjelang sore ya, udah pada lemes, tapi kan dikit lagi buka, harusnya makin semangat gitu. Kan dikit lagi buka. Ini ceritanya ngabuburit nih ya, Kak Hilda ya. Oke, baik. Kita ngabuburit sambil apa ya? Cari ilmu ya, wah barokah sekali, alhamdulillah. Ayo silakan di on cam, yang belum on cam, aduh kan paket datanya banyak kan ya, masa paket datanya nipis sih, anak magister sistem informasi Telyu ya kan. Oke, saya share screen ya, izin share screen. Baik, sebenarnya di sini nanti saya akan lebih banyak apa ya, sharing mungkin ya, Kak Hilda, Pak Muharman. Jadi nanti kita bisa bahas beberapa hal kaitan dengan adoption model. Jadi nanti di sini bahasannya adalah adoption model kaitannya dengan bisnis or government, di mana kita menemukan critical success factor untuk implementasi adoption model. Jadi harapannya semoga nanti saya sharing, kemudian teman-teman bisa menemukan apa ya, wawasan insight baru gitu, atau kebayang some idea ataupun insight gitu ya nanti dari sini. Oke, langsung saja. Nah, sekilas saja perkenalan saya tadi sudah sempat dikenalkan. Nama saya Anik Hanifatul Aziza, bisa dipanggil Iza. Ya, kebetulan memang research saya fokus on IT adoption, e-government, IT governance management, dan IT service management. Jadi mungkin saya akan sharing berkaitan dengan apa yang mungkin sejauh ini saya experience dan saya lakukan dalam beberapa penelitian gitu ya. Oke, nah yang pertama mungkin teman-teman di sini ada yang semester awal ya di magister, atau ada yang sudah mau lulus sehingga udah mulai mengira-ngira nih, waduh saya ini tesisnya apa ya? Atau sebenarnya dari awal harusnya sudah punya sih ya. Kira-kira kebayang tesisnya apa ya? Nah, semoga nanti setelah sharing session ini dari Bu Ayu dan saya, teman-teman bisa kebayang gitu. Oh, jadi ada ya gap research itu di bidang ini, sehingga saya bisa mungkin merangkai tesis di bidang ini gitu. Nah, nanti harapannya bisa menumbuhkan itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan dikritisi atau silahkan curious gitu, silahkan kepo, itu gimana sih Bu, itu gimana sih Kak, boleh panggil Kak juga boleh ya, nggak harus Bu. Baik, IT adoption model. Nah, sebenarnya kata-katanya nggak asing ya, IT adoption model. Bahasa gampangnya IT adoption model itu, saya nggak tahu, kalau mungkin di kelasnya Pak Muharman ini teorinya panjang dan detail ya. Nah, tapi saya di sini kasih yang simple aja deh, biar nggak pusing, karena udah pada lemes ini ceritanya. Jadi IT adoption model itu kerangka analisis yang dibangun untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu ide atau hal tertentu. Nah, karena kita berpikir bagaimana suatu ide atau hal baru ini dapat diterima atau tidak, maka kita buatlah kerangka analisis. Nah, inilah yang disebut dengan adoption model. Karena kita orang information system ya, orang IT, jadi kita fokus aja ke IT adoption model. Sebenarnya IT adoption model itu ada kaitannya dengan roots of theory sociopsychology. Jadi kalau dari human resource tadi sebenarnya ada nyambungnya juga ya. Saya penasaran nanti mungkin bisa collab sama Bu Ayu dari sisi mana ya yang bisa kita angkat sebagai riset gitu ya Bu. Jadi sebenarnya ada hubungan karena roots of teorinya adalah sociopsychology gitu. Nah, di sini IT adoption model itu explain how and why attitude influence behavior. Ini simpelnya ya, menjelaskan bagaimana attitude itu mempengaruhi behavior seseorang. Nah, di sini
IT adoption model termasuk juga multi-dimension concept yang include belief about attitude dan tendency towards an object atau an idea, gitu ya. Nah, sebenarnya IT adoption model ini sudah dikemukakan sejak dahulu kala, tahun 1872 atau 1930 sebagai suatu teori yang mendasari adanya pengadopsian sistem atau teknologi baru, dan kita khususkan di information technology. Nah, mungkin ya, kalau mungkin teman-teman minat atau misalnya ada interest terhadap topik IT adoption model, pasti sudah tidak asing dengan nama-nama berikut ini. Ada TRA, ada TPB, ada TAM, TAM2, UTAUD. Ini semua adalah classic models. Jadi dalam IT adoption model, beberapa nama ini itu klasik. Nah, sedangkan nama-nama klasik ini masih sangat luas dan bisa dikembangkan secara secara wide, sangat wide. Ini kan klasik ya, istilahnya ini dasarnya yang dulu, yang awal, yang lama. Sedangkan teori-teori baru, model-model baru itu banyak sekali. Dan disitulah kita bisa mengambil gap research untuk mengembangkan model IT adoption model gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan literatur review yang panjang, kemudian kita sudah memahami di satu gap, kita bisa combining ya, kita bisa insert new variable, kita bisa extending, kita bisa recreating gitu. Jadi dari classic models ini saja kita sudah bisa mengembangkan ke banyak model-model sesuai dengan studi kasus apa yang akan kita ambil gitu. Nah, kemudian ini nanti saya akan berikan beberapa contoh langsung aja ya, contoh riset saya dalam IT adoption model yang mungkin nanti teman-teman bisa kebayang gitu, langsung swing gitu ya. Oh, I have an idea gitu ya. Nah, yang pertama ini saya pernah melakukan create an extended model dalam business or government model. Oke, sebelumnya kita bahas singkat mengenai SPBE. Teman-teman tahu nggak SPBE? Pasti pernah dengar dong ya? SPBE? Sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bu. Nah, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, itu sedang gencar-gencarnya untuk diimplementasi dan istilahnya di-assess di Indonesia. Jadi sudah melingkup ke daerah-daerah. Kebetulan saya juga salah satu asesor eksternal untuk pelaksanaan sistem SPBE ini. Kalau di Telio ada Pak Sony, ada Pak Rahmat Mulyana, ada Pak Adam mungkin ya. Banyak beberapa lagi saya nggak hafal semuanya. Termasuk di sini tim dengan kami di asesor SPBE. Nah, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagaimana di Indonesia ini mencapai tingkat atau level e-government index tertentu. Ini ada datanya ya, Indonesia dalam United Nations e-government index. Kita bisa lihat di sini dari tahun ke tahun, di tahun 2002 itu poinnya ada di 88. Nah, kemudian karena sudah adanya sistem SPBE ini, peringkatnya jadi naik tuh. Dari 2016 peringkat ke 116, terus 107, 88, 2022 itu sudah dinilai, tapi ini belum ter-record ya datanya ya. Nah, target capaian dan pelaksanaan SPBE ini ada gambarannya ya. Dia mentargetkan indeks SPBE itu 2,4. Kemudian respondennya sekian. Kemudian presentase instansi pusat yang nilainya baik itu 90%. Yang nilainya baik di provinsi itu 70%. Jadi ini sudah ada
prosentase, sudah ada target-targetnya, capaian dan pelaksanaannya. Nah, ini bisa menjadi salah satu gap research. Kita bisa masuk di situ. Bagaimana pengelolaan SPBE, bagaimana proses auditing SPBE, governance dalam SPBE, kemudian masuk juga mungkin ke data analytics, data management, termasuk juga adoption model dalam SPBE. Tuh. Oke, nah sekarang saya kasih contoh model ya. Jadi teknologi adoption model itu bisa melingkup ke 4 hal ini. Yang pertama tentunya IT-nya ya, information technology, perkembangan teknologi, kemudian root modelnya atau parent modelnya apa, kemudian environment, ada networking dan knowledge sharing, kemudian termasuk juga organization, structure dari organisasi, dan institutional strengthen, dan human research. Jadi human research juga masuk kita, karena di sana ada yang hubungannya psikologi. Jadi ada bagaimana training and development, skill improvement. Nah, kemudian ceritanya saya kasih contoh nih, saya kasih contoh studi kasus riset saya. Dulu saya sempat pernah riset adoption of e-government in developing country. Adoption of e-government, bagaimana tingkat adopsi e-government di negara berkembang ya, developing country. Kebetulan karena kita orang Indonesia, jadi saya ambil samplingnya Indonesia. Gitu. Nah, kemudian adoption model yang saya kembangkan berawal dari theory of trust. Trust itu apa? Kepercayaan ya. Theory of trust. Ceritanya ada tahun 2008 itu risetnya Billanger and Carter itu membuat model seperti ini. Jadi ada disposition to trust, trust of internet, trust to the government, perceived risk, dan intention to use. Kemudian setelah kita review, literatur review, diubahlah trust of internetnya itu lebih wide ke trust of technology. Dan bawah keduanya, variabel lainnya adalah trust of government, di mana tetap ada risk dan intention to use. Nah, saya ambillah di sini, saya ambil 4 variabel ini. Kemudian kita sambil literatur review yang lain, karena kita akan membahas trust ya, kepercayaan dari sisi teknologi, juga dari sisi government. Kita melakukan studi literatur dari berbagai penelitian banyak sekali, tapi di sini saya ringkas yang paling utama saja, itu ada di penelitian tahun 2022 dan penelitian tahun lama ya, berkaitan dengan trust of technology dan trust of government. Modelnya seperti ini, sehingga setelah saya combine, setelah saya extend dan digabung satu sama lain, jadilah a new model seperti ini. Jadi ini adalah new model yang kita create dari beberapa literatur review yang sudah kita lakukan berkaitan dengan tadi trust of technology dan trust of government. Nah, yang mana karena di sini yang kita angkat trust ya, apa saja yang mempengaruhi trust ini kita identifikasi satu-satu. Oh, ternyata trust of technology itu kita asumsikan atau kita buat hipotesis apakah dipengaruhi oleh reliability, validity, security, dan privacy. Kemudian apakah trust of government dipengaruhi oleh availability, benevolence, benevolence, transparency, ability, dan integrity. Tuh. Nah, kemudian dihubungkan antara kedua factors of trust ini, karena di sana ada risk ya, tentunya ada risk, ada trust, ada risk, dan dihubungkan variable goals-nya adalah intention to use e-government, atau di sini spesifik saya adalah e-voting, gitu ya. Nah, teman-teman, yang di variabel yang paling kanan itu disebutnya adalah variabel goals, karena dari semua variabel yang tertulis di sini nanti goal-nya adalah
hipotesis ke kanan. Itu seperti apa goal kita untuk menemukan intention to use e-government. Gitu. Intention to use ya, niat untuk menggunakan e-government. Ini saya mixing Indonesia English, oke lah ya, Magister Information System, value pasti jago-jago dong, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah di create new model seperti ini, kita data collection ya pastinya ya, data collection bisa melalui interview analysis atau bisa dengan kuesioner gitu. Nah, kemudian didapatlah responden dari yang kita targetkan, lalu dibuatlah analisis statistik. Nah, di sini biasanya yang membuat research itu bobotnya besar itu ada analisis statistiknya gitu, teman-teman. Nah, jadi karena ini kita membuat model, tentunya yang dianalisis adalah pengujian dulu. Modelnya ini seperti apa? Kita uji mulai dari reliabilitas, validitas, dan banyak hal. Ini saya capture contohnya aja ya. Sebenarnya yang di testing ya banyak gitu. Ini contohnya saja kita melakukan pengujian validity. Nah, di sini ada apa namanya, batas normal ya, batasnya up to 0,5 berarti valid ya, artinya gitu. Up to 0,7 berarti reliable gitu. Up to 0,5 berarti valid. Oke, berarti model kita sudah valid, model kita sudah reliable. Itu tujuan testingnya seperti itu. Oke, wait. Kemudian setelah ada measurement model, ada juga struktural model test. Nah, ini kalau dibahas bawah-bawahnya rinci-rinci, nggak cukup 3 SKS nih, teman-teman. Jadi, saya capture singkatnya aja ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian hipotesis, kita lakukan uji statistical analysis, apapun yang dibutuhkan, kita explore dari model tersebut, sehingga di situ nanti ada pembuktian hipotesis juga, apakah accepted, apakah rejected gitu ya. Nah, dari riset yang tadi saya buat, hasilnya adalah seperti ini. Jadi masing-masing hipotesis itu ada nilainya, ada yang diterima, ada yang tidak diterima juga, ya pasti it's okay ya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, itu wajar. Kemudian ada conclusion-nya juga. Saya bacakan sekilas saja conclusion-nya di sini, bahwa trust is a strong predictor to identify people intention regarding technology adoption. Jadi ternyata dari riset pembentukan model tadi ditemukan bahwa trust atau kepercayaan itu merupakan prediktor yang sangat kuat untuk mengidentifikasi intention seseorang dalam mengadopsi teknologi. Nah, kalau kita logika benar kan ya, kita mau mengadopsi new technology, itu kadang pasti dipengaruhi trust kita terhadap government, terhadap organization-nya, termasuk juga dipengaruhi trust kita terhadap komponen teknologinya. Nah, itu ternyata terbukti di sini. Kemudian conclusion yang kedua, trust of technology and trust of government were significant indicators which influence citizen intention to use. Jadi terbukti dari new model tadi, trust of technology, trust of government, itu ternyata signifikan loh, mempengaruhi intentionnya masyarakat untuk menggunakan e-government. Nah, ini langsung aja ya. Jadi sebenarnya dari berbagai bentuk atau model dalam baik itu lingkup government, bisnis, itu kita bisa kembangkan adoption model. Dengan cara apa tadi? Kita bisa extend model, kita bisa integrating, menggabungkan beberapa, kita bisa juga insert new variable, seperti tadi ya, insert new variable. Nah, ini beberapa contoh lain ya. Ini model utama, ini
teori Delon and McLean ya, AI Success Model Component. Di sini dia sebenarnya ada 3 komponen, construction phase, kemudian usage phase, dan usage effect. Nah, dari 3 fase ini, kita coba atau kita teliti bahwa mungkin kita bisa menambahkan 1 variabel, yaitu trust di situ. Nah, ternyata ini juga hipotesisnya diterima gitu ya. Ada beberapa hipotesis yang ditolak, ada yang diterima. Jadi kita sudah membuktikan bahwa trust ini mempengaruhi benefit gitu. Dan kebetulan di model ini saya terapkan di ERP, sistem ERP. Maka diberilah nama ERP Success Model gitu. Kemudian ini ERP Success Model yang lain ya, extended dari yang tadi. Saya ambil satisfaction, trust, dan use saja, kemudian masing-masing di-extend lagi. Masing-masing variabel ini kita identify lagi apakah ada variabel-variabel pendukung yang mempengaruhi lagi. Gitu. Jadi kalau dalam IT adoption model, kita mainnya ini ya, analisis, kemudian banyak literatur review, kemudian bagaimana membaca fenomena dalam government atau mungkin bisnis gitu, mana yang bisa kita angkat sebagai gap research gitu ya. Oke, that's all. Mungkin nggak banyak karena ini udah pada nggak betah pengen buka kayaknya nih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya, Semoga memberikan insight baru atau new idea bagi teman-teman semuanya. Baik, silakan saya kembalikan ke MC dulu. Bisa mungkin dilanjut Q&A. Silakan Kak Hilda. Baik, terima kasih Ibu Ani untuk pemaparan materinya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Boleh untuk 3 orang terlebih dahulu, mungkin silakan. Oke, ada dari Muhammad Ilham Al-Hari. Silakan Mas Ilham untuk on mic. Oke, makasih Kak Hilda. Salam kenal Bu Ani, saya mahasiswa S2 SI ya Bu. Ya, salam kenal. Tertarik juga ke e-government karena saya lihat slide-nya dari Smart City Nusantara ya Bu ini ya. Ya. Gitu. Ya Bu, kebetulan saya juga research-nya juga di e-gov ya Bu ya, termasuk kalau saya di SVN-nya Bu, Smart Village Nusantaranya Telkom. Ya, jadi satu produk gitu ya. Saya mau tanya terkait dengan ini ya Pak ya, IT modelnya seperti itu. Tadi kan trust-nya kan ada 2 ya, IT trust sama government trust kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi kan Ibu kan lebih fokus ke model e-voting ya Pak ya, e-voting kayak gitu. Yep. Nah, kan tadi ada 2 trust ya, IT sama government. Kemudian apakah juga mempertimbangkan terkait dengan regulasi Bu, undang-undang, karena kan kalau kita memberikan sebuah model konsep baru di pemerintahan itu kan harus memperhatikan undang-undangnya, terus regulasinya, kemudian birokrasi di luar dari kebijakan pemerintah daerah itu sendiri Bu, seperti itu. Kemudian tantangannya apa Bu? Kalau misalkan model kita itu sudah diterima gitu ya sebagai salah satu komponen dari e-government, tapi di regulasinya belum ada, contohnya e-voting kayak gitu. Itu solusinya seperti apa? Gitu. Mungkin itu sih Bu, pertanyaan pertamanya. Oke, langsung saya jawab ya Kak Hilda. Saya jawab duluan kan. Oke, terima kasih A Ilham. Siapa nih panggilnya? AA apa Mas ya? Mas aja Bu. Oke, baik Mas Ilham. Ya, tadi gini ya, trust of technology dan trust of government. Karena di sini ada menyebutkan trust of government, apakah termasuk juga menginkludkan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya? Betul. Nah, memang kebetulan ini riset saya tuh tahun berapa ya? Sebelum adanya SPBE, Mas. Jadi jadi belum digaungkan SPBE itu belum digaungkan waktu itu Pak Rahmat masih yang menggaungkan di TELU ya atau di pemerintah. Belum ada. Jadi memang ibaratnya infrastruktur untuk polisinya belum ada gitu.
Nah, waktu itu saya membuat model seperti ini, dan memang variabel-variabelnya diambil dari banyak sisi, termasuk juga kebijakan pemerintah pusat ya, karena daerah-daerah belum ada elektronik ya dulu ya. Pemerintah pusat, termasuk juga dari sisi user, dari sisi apa ya, user attitude gitu. Jadi ketika kita menghadapi government, itu gimana sih respon kita atau trust kita dari mana saja. Nah, makanya di sini tadi ada, nah ini, availability, benevolence, transparency, ability, dan integrity. Jadi variabel-variabel ini ternyata yang ditemukan ya, variabel-variabel ini yang ternyata dapat dianalisis untuk bisa mempengaruhi trust of government-nya masyarakat gitu. Jadi trust of government dari masyarakat kepada government gitu loh ceritanya. Nah, berhubung waktu itu SPBE belum digaungkan ya, jadi memang policy-nya belum ada, istilahnya gitu ya. Iya, belum Policy-nya belum matang. terangkai gitu ya, Bu. Ya, sehingga dari variabel-variabel ini ya nggak semuanya dari policy yang sudah matang seperti sekarang gitu. Nah, kalau sekarang ya, kalau case-nya sekarang nih, mungkin trust of government-nya kita dilihat dari sisi polisinya justru gitu. Itu ya kira-kira. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita buat model nih, modelnya udah terbukti, udah accepted lah gitu ya. Teori kita udah accepted. Nah, tapi berbenturan dengan polisi. Berbenturan atau belum ada polisi ya? Sorry, gimana tadi? Berbenturan misalkan, Bu. Berbenturan. Ya. Itu ini jujur aja ya, berdasarkan pengalaman ya. Iya, Bu. Itu ya tergantung kitanya. Kalau kita memang expert dan sudah misalnya kita berkecimpung di pemerintahan juga. Kalau sekarang kan SPBE ini yang menjalankan Kementerian Pan-RB ya, yang menjalankan Kementerian Pan-RB, yang mengkontrol compliance Kementerian Bappenas gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa catch up dengan Pan-RB dan Bappenas, nggak masalah gitu. Jadi kita bisa FGD langsung gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mengemukakan dan belum sempat dipropos untuk dijadikan kebijakan di pemerintahan secara baku, ya memang mungkin mau nggak mau itu jadinya ya penelitian kita dulu gitu, maksudnya harus melalui proses panjang dulu gitu ya Mas. Gitu kira-kira. Ya memang itu challenge sih kalau berhadapan dengan government, paling nggak kita harus masuk dulu ke dalamnya kalau mau gampang gitu. Oke. Gitu kira-kira Mas Ilham. Terima kasih, Bu, jawabannya cukup jelas. Oke. Next, silahkan. Ya, baik, terima kasih Ilham. Akhirnya sudah puas ya dengan jawabannya. Oke, selanjutnya ada Mas Hendy Prayogo, mungkin boleh Mas? Silakan untuk on mic. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Perkenalkan, saya Sandy dari mahasiswa S2 SI juga. Tadi ngeliat modelnya tuh kan ada trust of technology, trust of government, sama ada risk-nya sebelum ke intention to use about e-voting. Nah, kira-kira risk-nya itu apa aja ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Soalnya ngelihat bobotnya lumayan juga tuh, 0,356. Waduh, ini teliti sekali nih ya. Sekali saya PPT saya tampilkan langsung pada hafal ini ya. Berapa tadi? Yang risk-nya, Bu. 0,356, ya. Ya, itu kan gabungan dari kedua trust itu gitu bukan? Nah, kira-kira itu apa aja gitu, Bu? Boleh disebutkan? Dari variabel risk-nya ya? Mm-mm. Waduh, saya lupa. Sebentar ya, saya bukakan. Aduh, salah ini. Sebentar, saya buka. Risk ya, dari risk-nya. Ini karena penelitian saya sudah lama, jadi detail variabelnya saya udah nggak hafal ini. Wait, risk ya. Mungkin bisa saya buka dari sini ya. Bukan.
Oke. Nah, ya, ini ada di riset. Oh ya, sambil cerita juga ya. Jadi saya kan buat model ini nih. Saya buat model adoption model trust of government ini. Ini bisa jadi beberapa jurnal gitu. Jadi satu model itu nggak langsung terbit di satu jurnal gitu. Itu kita bisa pecah lagi, kita bisa merger dari beberapa. Kita ambil dari sisi trust of teknologinya, kita ambil dari sisi apa namanya? Dari sisi trust of government-nya gitu. Jadi sebenarnya ini, nah ini threshold variable. Oh, wait, salah ya. Textbooks. Nah ini. Konteks risk. Ya, risk. Sampai sekali. Nah, ketemu deh. Risk. Bukan. Nah, ini ketemu. Risk pertama. Oh, saya nggak identify di sini ya. Oke. Risk pertama. Nah, oke, saya jelaskan langsung aja ya sedikit ya di sini ya. Risk. Di sini saya menggunakan 3 variabel atau 3 item risk ya 1, 2, 3 yang mana resikonya di sini berasal dari organization ya karena ada government. Saya share screen lagi deh. Karena ada government, kemudian ada kemudian ada trust of technology. Jadi risk-nya ini Mas, risk-nya ini diambil dari variabel yang ada resiko-resiko dalam organisasinya. Organisasi kebetulan di sini karena e-voting ya, karena studi kasusnya e-voting, jadi organisasinya pemerintah daerah tersebut gitu. Jadi pemerintah daerah tersebut termasuk sistem dan teknologi yang dimiliki dari pemerintah gitu. Jadi risk-nya ini bisa dibilang kalau misalnya kita pecah lagi, risk-nya ini jadi satu risk management gitu. Jadi dari beberapa risk register itu ya, kemudian kita definisikan menjadi variabel-variabel yang mana dihubungkan ke model risk ini. Kira-kira bisa menjawab nggak ya pertanyaannya? Ya, kebayang. Kebayang ya? Oke. Ya. Oke, mungkin yang lain atau pertanyaan lainnya, Mas Sandy? Udah sih Bu, karena pengen tahu pengen tahu gambarannya aja dulu dari risk-nya itu didapatnya dari mana aja gitu. Ternyata tadi kan poinnya sudah terjawab, ada dari organisasi, trust of teknologinya sama dari sistem dan teknologi yang dipakai di pemerintahan pada saat itu berarti Bu ya. Oke. Oke, berarti ini udah paham banget nih ada adoption model, langsung ngarah ke nilai ini ya. Oke, thank you. Next ya, mungkin. Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Sandy. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh silakan ditanyakan aja ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi ya teman-teman. Bu, izin Bu, boleh nambah pertanyaan nggak Bu? Oh boleh. Gratis, nambah gratis. Oh ya Bu, mau ini Bu lebih clear lagi Bu. E-votingnya itu di tingkat apa ya Bu, kalau boleh tahu Bu? Kalau dulu e-votingnya itu provinsi. Oh, ya. Berarti pilihan gubernur. Sekarang kan udah nggak ada ya e-voting ya. Iya Bu. Sekarang kita udah nggak banyak lah yang pakai e-voting. Kalau dulu tuh di sini. Nah, jadi sekarang kita bisa sesuaikan ya. Kalau dulu masih awal-awal munculnya e-voting, kita angkatlah e-voting. Sekarang kan SPBE.
Iya, SPB. Nah, kita bisa bawa ke SPBE nih. SPBE kan banyak sistem masing-masing daerah apa gitu banyak. Sebenarnya Oh, gap-nya banyak banget. Nah, kalau dulu ini e-voting ya hanya ada di Bali, kemudian Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi, dan Jawa Tengah. Nah, itu sih. Ini level atau stage-nya. Sekarang kita bisa bawa ke SPBE nih gitu. oh ya Bu, kalau boleh tanya Bu, tadi kan Ibu kan apa ya, spill FGD gitu, fokus group discussion gitu. Kan Ibu penelitiannya ini ya, kuantitatif gitu ya, pakai survei dan pakai apa tadi, perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah, menurut Ibu itu kelemahannya kualitatif sama kuantitatif untuk pengembangan model baru di government untuk saat ini ya Bu, itu seperti apa ya Bu ya? Mengingat kalau misalkan kalau kualitatif itu kita nggak bisa apa ya, dapat informasi mungkin ya, bukan nggak bisa tapi kurang gitu, kayak misalkan peraturannya atau regulasinya seperti itu. Karena penelitian saya itu diarahkannya ke kuantitatif sih Bu, lebih ke apa, langsung kita berhadapan dengan expert yang ada di pemerintahan gitu Bu. Mas Ilham ceritanya kualitatif atau kuantitatif? Saya kualitatif Bu. Kualitatif, ya. Sebenarnya kalau kita lihat kelemahannya apa ya, masing-masing punya ininya sendiri. Dan alangkah lebih baiknya kita combine saja keduanya. Jadi kualitatif and also kuantitatif. Kenapa? Karena kalau dari ambilnya government ya, kualitatif itu kan memang langsung FGD dengan expert, dan lagi pemerintahan kita kan sudah menerapkan berbagai standar dalam manajemen sistem pemerintahan. Kalau beberapa saat yang lalu mungkin seperti auditing, manajemen resiko, terus apa ya, IT governance, tata kelola, apa namanya, master plan, itu kan belum terlalu mature. Nah, sekarang ini sudah mature. Jadi kualitatifnya memang sangat perlu. Kuantitatif itu untuk mendukung ketika ada hal-hal yang harus dibuktikan secara teoritis atau dibuktikan dengan hipotesis seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kelemahan kita ya, kelemahannya masing-masing ada kelemahannya sih. Kalau mau lebih bagus kita combine saja gitu. Gitu kira-kira Mas Ilman. Jadi berarti mohon maaf Bu, kualitatifnya untuk apa, misalkan pre-assessment gitu ya Bu ya. Iya, betul, Kita betul. ajukan nanti ke FGD-nya dengan apa, standar validitas kualitatif kayak Nah, betul. Ini kredibilitas dan kebetulan punya saya ini juga combine sih dulu. Jadi oh, iya, Bu. ada kualitatifnya ya untuk mengkonfirmasi apa polisi-polisi dan sebagainya. Kemudian eksekusi modelnya kuantitatif gitu. Oh gitu. Oh, iya. Gitu sih. Ya, nambah ini Pak, nambah ilmu Bu. Terima kasih. Bisa. Oke. Kalau di komen nanti udah disertasi saya Bu. Waduh, asik dong. Saya jadi pembimbing disertasi dong. Saya belum S3 ya. Iya sih, Bu. Kebayangnya gitu. Oke. Jadi kuantitatifnya untuk pre, kualitatifnya untuk ini apa ya? Apa pasca. Ya. Bagus. Pasti. Ya. Baik Bu Iza, Terus makasih aja banyak ya. Bu. Oke, sama-sama. Silakan next, Mbak Kak Hilda. Ada lagi atau? Terima kasih Mas Ilham, Mas rasa bimbingan ya Mas Ilham nih ya. Senang di Waduh. penelitiannya Bu. Waduh, nggak gratis dong ini Mas Ilham ya. Iya betul Bu. Oke teman-teman, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman? Masih banyak nih waktunya nih. Ayo. Jangan lupa isi absen juga ya teman-teman. Oke. Udah pada lapar nih Kak Hilda. Diem. Ya kan? Iya sepertinya ya Bu.
Boleh deh, saya tanya deh. Waduh, Mas Bambang. Ya. silakan. Mas Bambang. Oke, salam kenal Bu. Ini menarik sih, terutama untuk tadi ya ada dua buah trust ya, trust terhadap teknologi dan government ya. Tapi kan kalau untuk sekarang, kalau saya lihat kayak ada semacam paradoks ya Bu ya, antara tadi transparansi di government sama security di teknologi gitu. Itu kayak semacam tidak mungkin kalau untuk case di kita satu hal yang sepertinya tidak dipisahkan ya. Kadang security-nya itu bagus di sistemnya, tapi government atau orang-orangnya itu yang tidak bisa mensecurekan gitu. Nah, kalau untuk terkait pendekatannya Bu ya, pendekatan yang bukan paling, lebih tepatnya pendekatan yang bisa terapkan untuk adoption model dengan studi case yang bisa saya bilang antara security, privacy, transparency dari kedua buah entitas yang tadi itu sepertinya saling berdekatan itu. Apa Bu kira-kira Bu pendekatannya Bu kalau dari teknologi gitu? Kalau dari yang teknologi adoption model ini Bu. Apalagi sekarang kan ada undang-undang baru ya, PDP gitu ya. Nah, itu juga kalau saya baca kan lebih ke fenomenanya adalah teknologinya udah bagus, tapi orang-orangnya atau pengelolanya itu tidak tersertifikasi dan sebagainya. Nah, berarti kan isu baru ya ini kalau di government berarti ya. Bisa jadi malah government-nya yang harus disertifikasi gitu. Mungkin itu Bu. Jadi pendekatannya harus seperti apa Bu kira-kira Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya berat sekali nih kalau saya. Jadi memang benar ya. Sekarang kan udah banyak undang-undang yang sudah disahkan berkaitan dengan PDP, keamanan ISMS dan sebagainya itu ya. Nah, di sini memang problem utamanya adalah kalau misalnya kita cek dengan adoption model, misalnya ya, dari beberapa faktor tadi, compliance nggak orang-orangnya? Oke, compliance. Dari hasil audit, dari hasil assessment itu compliance gitu, comply gitu ya. Tapi ketika kita cek beneran, itu ternyata nilai-nilai variabel-variabel yang tadi itu ternyata hanya tertulis di peraturan tapi tidak dijiwai gitu kan ya. Jadi tidak dijiwai. Memang kenyataannya ya ini jujur aja, jadi memang itu pun yang terjadi di pemerintahan kita sama. Termasuk juga di organisasi kita masing-masing sama, benar. Jadi variabel-variabel itu, konsep-konsep yang sudah di peraturan segala macam yang mungkin banyak sekali udah disahkan itu oke. Ketika di-assess nilainya bagus level 4 ke atas atau baik lah ya, predikat baik. Tapi implementasinya gimana? Tidak dijiwai, sudah dijiwai atau belum? Nah, ini sebenarnya kalau ditanya pendekatannya seperti apa, ini pendekatannya kita tanyakan melalui manajemen, top manajemennya, gitu. Jadi bergantung dari bagaimana top manajemen tersebut mengatur atau menyikapi hal tersebut, gitu. Jadi kita sudah melakukan assessment, audit, risk management, segala macam lah, tata kelola, master plan. Kalau master plan oke lah ya, planning berjalan. Tapi nilai-nilai yang ini sudah dijiwai belum sih gitu. Kalau misalnya satu organisasi dikatakan oh nilai level SPBE-nya sudah 4 nih, 4 ke atas baik. Ini beneran baik enggak sebenarnya? Itu sampai sekarang pun masih jadi PR. Dan memang kejadian seperti itu. Memang kejadian seperti itu ya. Nggak hanya di organisasi kecil, mungkin di kementerian pun mungkin sebenarnya dilemanya seperti itu atau terjadi hal seperti itu. Dan ketika ditanya pendekatannya seperti apa, ini kita nggak bisa ambil dari sisi riset ya. Kalau kita sebagai researcher, kita menjalankan apa yang kita review, literatur review, apa yang kita pelajari, apa yang kita usulkan, kita testing melalui dengan konsep, melalui pendekatan akademik gitu, akademik. Nah, kalau pertanyaan hal yang tadi, ini kita harus cross-check-nya ke top manajemennya. Jadi kita nggak bisa, oh saya bikin penelitian seperti ini supaya bisa tahu bagaimana
top management ini bisa melakukan ini itu agak susah sih. Tapi itu bisa jadi gap research loh, ya kan? Kita bisa ambil model di situ, bagaimana karyawannya atau mungkin entitas dalam organisasi ini tidak hanya menjalankan sesuai dengan letter leg gitu ya, sesuai dengan yang tertulis di undang-undang, tapi juga menjiwai di keseharian. Nah, itu bisa jadi riset juga. Kalau ditanya pendekatannya itu tadi melalui top manajemennya sebenarnya. Kita nggak bisa jawab dari sisi akademik ya, gitu. Gitu paling Mas Bambang ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Bambang. Mungkin untuk teman-teman yang lain masih ada waktu nih 2 menit lagi. Teman-teman yang belum berkesempatan bertanya, boleh silakan. Krik 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 ya. Krik krik. Sudah tidak ini ya, Bu, sudah tidak sabar untuk buka. Udah pada nyari takjil kayaknya. Iya betul nih Mas. Pikirannya Udah udah takut jauh. takjilnya kehabisan nih. Langsung aja dilanjut mungkin Kak Hilda kalau misalnya enggak. Baik, boleh kalau begitu Bu. Lanjut ke Kebetulan Ibu nih terakhir, pemateri terakhir kita nih Bu. Mungkin kalau begitu kita tutup saja mungkin ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Ani sudah mau memaparkan materinya, sudah mau berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya Bu ilmunya ya Bu. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita, kepada Ibu Ayu dan Ibu Anik yang telah luar biasa mau berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias dan semangat ya. Harusnya tentunya tetap semangat sampai mengikuti sampai akhir ini. Nah, semoga ilmu dan insight yang diberikan oleh Ibu Ayu dan Ibu Anik memberikan motivasi bagi kita semua selaku mahasiswa sekaligus kontributor. Nah, jangan lupa untuk join kembali di Tell You Tech Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sebentar teman-teman. Selanjutnya ini sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih off cam, boleh on cam dulu sebentar nggak? Ya, teman-teman yang masih off cam, silakan nyalakan kameranya. Bentar aja kok untuk dokumentasi aja. Oke. Yuk ditunggu yuk. Oh ya Bu, punten kalau untuk PPT boleh di-share nggak ya Bu ya? Boleh, boleh. Ya, makasih Bu. Di-share melalui siapa ya? Kak Hilda atau Bu Fitri, Pak Muhammad? Siapa ya, Kak? Boleh di kolom chat sini Bu, bisa. Langsung di Zoom aja Bu biar cepat Bu. Bentar ya. Siap Bu. Ya teman-teman yuk, on cam dulu on cam. Oke, kalau apalah kita take aja ya. Oke, saya izin screenshot ya Ibu dan teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa join kembali di seminar selanjutnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu, Bu Anik. Oke, sama-sama Kak Hilda, Bu Fitri. Nuhun Bu Fitri. Ada Bu Fitrinya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.